Halo rekan-rekan semua, perkenalkan nama saya Wildan Mukhtar, peserta Latsar CPNS 2025 Direktorat Jenderal Bina Marga. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai Perjanjian Konsesi Jasa, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 per 2021, serta implementasi pencatatannya di aplikasi Sakti. Selamat menyaksikan. Dilaporkan telah terjadi longsor yang menghambat arus lalu lintas pada ruas Jalan Nasional Bengkulu dengan Lubuk Linggau, dibutuhkan alternatif jalan lainnya untuk menanggulangi hal ini. Di wilayah Batam Bintang pesisir lautnya rawan terkena abrasi. Wilayah tersebut juga sedang menghadapi badai laut yang cukup besar. Pelayanan publik seperti jembatan dibutuhkan untuk menggantikan ketergantungan kapal feri yang sering terganggu. Di satu sisi, pemerintah Indonesia sedang melakukan efisiensi anggaran, termuat dalam Instruksi Presiden Nomor 1 per 2025. Namun pelayanan publik yang dibutuhkan meningkat setiap tahunnya. Bagaimana cara mengatasi hal ini? Muncullah gagasan kreatif funding untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Pemerintah Indonesia mengadopsi teknis Public-Private Partnership World Bank menjadi Peraturan Presiden Nomor 67 per 2005 tentang kerjasama pemerintah dengan badan usaha infrastruktur. Peraturan Presiden Nomor 67 per 2005 diperbarui dengan Peraturan Presiden Nomor 38 per 2015 tentang kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur. Secara sederhana, KPBU digambarkan oleh bagan berikut. Sejatinya pihak pemerintah mau memberikan pelayanan publik yang terbaik, namun memiliki banyak tantangan seperti pengalaman pekerjaan dan pendanaan dalam memberikan pelayanan publik. Pihak swasta selalu berorientasi keuntungan dan pihak masyarakat selalu menginginkan pelayanan publik yang semakin baik dan memadai, dari sisi kualitas dan kuantitas, setiap waktu. Dengan adanya KPBU, pemerintah mendapatkan kepercayaan publik, masyarakat mendapatkan kepuasan dalam pelayanan publik yang lebih baik, dan pihak mitra mendapatkan pekerjaan. Namun, timbul masalah baru. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah, PSAP, sebelum tahun 2021, yang ada belum bisa memenuhi kriteria dalam penerapan KPBU, serta muncul indikasi risiko belum tercatatnya aset KPBU di dalam pemerintahan. Maka pada tahun 2021 terbitlah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 per 2021 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, PSAP, berbasis akrual nomor 16 Perjanjian Konsesi Jasa, Pemberi Konsesi. Perjanjian konsesi jasa adalah kontrak hukum yang mengikat antara pemberi konsesi, pemerintah, memberikan hak penggunaan aset konsesi, mitra, badan usaha menyediakan layanan publik menggunakan aset tersebut selama masa perjanjian. Tujuan, menyediakan layanan publik atas nama pemerintah. Imbalan, mitra memperoleh kompensasi atas layanan yang diberikan sepanjang masa perjanjian. Pengendalian tetap berada di tangan pemberi konsesi, pemerintah. Aset yang digunakan mitra untuk menyediakan layanan publik. Yang pertama, aset yang dibangun, dikembangkan, dibeli dari pihak lain, atau dimiliki mitra sendiri, aset partisipasi mitra. Yang kedua adalah aset milik pemerintah, atau peningkatan nilai atas aset pemerintah, barang milik negara. Untuk menentukan apakah suatu kontrak memenuhi definisi perjanjian konsesi jasa, dilakukan uji 5 pertanyaan kunci berikut. 1. Apakah pemberi konsesi adalah entitas pemerintah? 2. Apakah mitra mengelola aset dan menyediakan layanan publik, bukan sekadar agen? 3. Apakah pemerintah mengendalikan jenis layanan, kepada siapa, dan tarifnya? Jika semua, ya, perjanjian tersebut termasuk perjanjian konsesi jasa dicatat dengan regulatory based accounting. Jika ada, tidak, perjanjian tersebut bukan perjanjian konsesi jasa pakai standar PSAP lain yang sesuai. Catatan, pengendalian tarif tak harus penuh, cukup bila pemerintah, melalui kontrak, regulator, dapat mengatur harga, tarif, walau tidak menetapkannya secara langsung. Setelah suatu perjanjian dinyatakan memenuhi kriteria sebagai perjanjian konsesi jasa, langkah berikutnya adalah mengidentifikasi bentuk kompensasi yang diberikan pemerintah kepada mitra, badan usaha. Penentuan skema kompensasi ini penting karena akan memengaruhi perlakuan akuntansi, pengakuan aset, kewajiban, serta arus kas dalam laporan keuangan pemerintah. Yang pertama adalah skema kewajiban keuangan. Pada skema ini,
pemerintah memberikan kompensasi pembayaran secara langsung kepada mitra sebagai imbalan atas penyediaan layanan publik dan pembangunan aset konsesi jasa. Contohnya adalah skema availability payment, di mana mitra menerima pembayaran secara berkala selama masa konsesi sepanjang layanan tersedia sesuai standar yang disepakati. Yang kedua adalah skema pemberian hak usaha kepada mitra. Dalam skema ini, mitra memperoleh kompensasi berupa hak memungut pendapatan langsung dari pengguna layanan, masyarakat, berdasarkan tarif yang ditetapkan atau disetujui oleh pemerintah. Contohnya adalah proyek jalan tol atau jaringan air minum, di mana mitra memperoleh pendapatan dari tarif pengguna. Bagan berikut merupakan gambaran singkat dari perjanjian konsesi jasa. Saya akan mulai menjelaskan mulai dari pengakuan awal perolehan aset konsesi jasa. Proses pengakuan awal dimulai sejak aset yang akan digunakan dalam perjanjian konsesi ditetapkan. Jika pemerintah menyertakan barang milik negara, maka aset tersebut direklasifikasi menjadi aset konsesi jasa, partisipasi pemerintah. Sementara itu, apabila aset disediakan oleh mitra, pengakuan dilakukan sejak adanya laporan kemajuan atau berita acara serah terima, sepanjang manfaat ekonominya akan mengalir ke pemerintah dan nilainya dapat diukur secara andal. Pada saat yang sama, pemerintah juga mencatat kewajiban konsesi sebesar nilai aset yang diterima. Nilai awal aset diperoleh dari nilai tercatat BMN yang direklas, atau dari nilai wajar konstruksi yang dilakukan mitra. Setelah aset dan kewajiban diakui, pemerintah menentukan skema kompensasi yang digunakan, apakah skema kewajiban keuangan, skema pemberian hak konsesi, atau kombinasi keduanya sebelum akhirnya menyajikan nilai tersebut dalam laporan keuangan. Dalam pengukuran awal, aset konsesi jasa yang berasal dari pemerintah atau BMN diukur berdasarkan nilai tercatat saat direklasifikasi menjadi aset konsesi jasa. Sementara itu, aset yang disediakan oleh mitra diukur berdasarkan nilai konstruksi yang andal, seperti laporan progres, nilai kontrak, atau laporan keuangan mitra. Jika pemerintah memberikan kompensasi berupa kas, maka dicatat sebagai kewajiban keuangan sebesar nilai kini dari seluruh pembayaran. Jika kompensasinya berupa hak usaha, nilainya diukur sebesar nilai wajar aset yang diterima, dan dicatat sebagai pendapatan tangguhan yang akan diamortisasi selama masa konsesi. Untuk skema kombinasi, nilai kompensasi harus dipisahkan sesuai porsi kas dan hak usaha masing-masing. Khusus untuk tanah, pengukuran dilakukan sebesar harga perolehannya. Tanah tidak disusutkan, dan margin laba mitra tidak boleh dialokasikan ke tanah, melainkan hanya pada aset non-tanah. Setelah aset dan kewajiban konsesi jasa diakui, pemerintah harus menyajikannya dalam laporan keuangan sesuai ketentuan PSAP 16. Di neraca atau laporan posisi keuangan, aset konsesi jasa disajikan pada pos aset tetap dengan klasifikasi khusus aset konsesi jasa. Sementara itu, kewajiban konsesi jasa disajikan pada pos kewajiban jangka panjang, yang dapat berupa kewajiban keuangan jika pemerintah membayar kas, atau pendapatan tangguhan jika pemerintah memberikan hak usaha. Di sisi lain, dampaknya juga muncul dalam laporan operasional atau LO, karena selama masa konsesi aset digunakan dan kewajiban berkurang. Pemerintah akan mengakui beban penyusutan atas aset konsesi jasa, serta beban imbalan atau biaya keuangan jika ada komponen bunga dari kewajiban keuangan. Jika skema yang digunakan adalah pemberian hak usaha, maka pemerintah akan mengakui pendapatan konsesi jasa secara bertahap melalui amortisasi pendapatan tangguhan. Dengan demikian, neraca menunjukkan posisi aset dan kewajiban konsesi, sedangkan LO menunjukkan beban dan pendapatan konsesi jasa sepanjang periode berjalan. Setelah diakui pertama kali, aset konsesi jasa harus terus diukur secara berkala selama masa konsesi agar nilainya tetap andal. Pemerintah melakukan penyusutan menggunakan metode garis lurus sepanjang masa manfaat aset. Untuk skema kewajiban keuangan, selama masa konsesi, biaya keuangan diakui sebagai beban, jasa layanan publik diakui sesuai realisasi, dan kewajiban keuangan berkurang seiring pembayaran. Untuk skema pemberian hak konsesi, selama masa konsesi, pendapatan tangguhan diamortisasi menjadi pendapatan secara bertahap, dan aset konsesi jasa disusutkan seperti aset tetap lainnya. Jika terjadi rehabilitasi atau peningkatan kapasitas, nilai aset dapat ditambahkan. Sebaliknya, jika ada kerusakan permanen, penghentian sebagian, atau penurunan kapasitas, nilai aset harus dikurangi. Selain itu,
Apabila ada indikasi bahwa nilai tercatat aset lebih tinggi dari nilai yang dapat dipulihkan, pemerintah wajib mengakui kerugian penurunan nilai. Semua dampaknya disajikan di neraca sebagai nilai buku aset, dan di laporan operasional sebagai beban penyusutan atau kerugian penurunan nilai. Setelah aset konsesi jasa ditetapkan, pencatatannya dilakukan melalui aplikasi Sakti. Petugas mencatat data awal pada menu aset konsesi jasa di modul BMN, melengkapi informasi nilai, lokasi, dan sumber perolehan. Apabila ditemukan kesalahan pencatatan nilai awal aset konsesi jasa, maka dilakukan koreksi secara retrospektif. Koreksi dilakukan dengan mereklasifikasi aset kembali ke BMN, memperbaiki nilai atau kuantitasnya, kemudian mereklas kembali ke aset konsesi jasa. Selain itu, jika skema yang digunakan adalah pemberian hak konsesi, maka dilakukan penyesuaian ulang amortisasi, kewajiban atau pendapatan tangguhan menggunakan kertas kerja resmi yang disediakan dalam Juknis PB 6/2023. Penerapan PSAP 16 bukan sekadar memenuhi kewajiban pelaporan, tetapi menjadi wujud nyata komitmen pemerintah dalam mengelola aset negara secara transparan, akuntabel, dan profesional. Dengan pencatatan yang tepat, nilai aset negara dapat dilaporkan secara andal, kewajiban dapat dikendalikan, dan pelayanan publik dapat terus ditingkatkan. Mari bersama membangun tata kelola pengelolaan aset konsesi jasa yang semakin baik, untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Terima kasih.